Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Ponokayo. Namun sebelum lanjut ke inti videonya, saya minta dukungan dari kawan-kawan dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi beberapa waktu yang lalu ada yang request, Bang, tolong bikinin nama alat-alat listrik yang ada di rumah kita dong. Nah, oke, di video kali ini kita akan kabulkan permintaan dari rekan kita tersebut ya. Yang pertama sekali tentunya ada kabel ya teman-teman. Ini kalau kabelnya jenis seperti ini, yang kabel tunggal seperti ini namanya kabel NYA. Nah, untuk instalasi teman-teman membutuhkan kabel NYA seperti ini, atau juga bisa menggunakan kabel NYM. Nah, ini kabel NYM ya, yang ada lapisan putih di bagian luarnya. Nah, kemudian intinya juga kawat. Ini namanya kabel NYM. Untuk selanjutnya, ini adalah box MCB nih teman-teman. Nah, box MCB ini fungsinya untuk menempatkan MCB di dalam ini sebagai tempat kedudukan MCB nantinya teman-teman. Ini namanya MCB teman-teman. MCB ini singkatan dari miniatur circuit breaker. Nah, bentuknya seperti ini. Jika teman-teman berbelanja ke toko mau membeli barang ini namanya MCB. Selanjutnya ini adalah fitting lampu ya teman-teman. Nah, tempat teman-teman memasang bola lampu. Sebagai contoh, saya kasih contoh di sini. Nah, jadi ini namanya fitting lampu. Biar nggak ada yang keliru lagi ya. Ada dua model ya teman-teman. Ada yang fitting seperti ini. Ini adalah fitting duduk yang akan dipasang ditempel di plafon rumah kalian. Dan ini namanya fitting gantung. Pemasangan fitting seperti ini biasanya digantung ya teman-teman. Nah, untuk bagian dalamnya sama. Yang ini namanya fitting duduk, dan untuk yang sebelah kanan ini namanya fitting gantung. Selanjutnya di sini ada pipa ya teman-teman. Ini adalah pipa yang digunakan untuk pelindung kabel listrik ya. Nah, jadi kabel listrik yang teman-teman pakai untuk instalasi, dia akan dipasang di dalam pipa ini. Nah, ini adalah jenis PVC conduit ya. Ini pipa untuk instalasi listrik. Kalau zaman dahulu orang pakainya rolen, dan sekarang rata-rata sudah menggunakan pipa listrik semua. Oke, selanjutnya ini adalah elbow teman-teman. Nah, elbow ini adalah untuk sambungan lengkung. Nah, di sini jika teman-teman memiliki pipa dan teman-teman harus memposisikannya melengkung atau letter L seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, elbow ini fungsinya untuk penyambungan pipa yang berbentuk siku seperti ini. Ini namanya elbow. Oke teman-teman, kita cabut lagi. Untuk elbownya ini bentuknya menyerupai pipa teman-teman, tapi ini bukanlah pipa. Ini namanya soket atau penyambung pipa ya teman-teman. Nah, ini nanti pengaplikasiannya seperti ini. Ini adalah pipa teman-teman ya. Nah, dipasang di sini, dan yang satu laginya di sebelah sini. Jika teman-teman pipanya sudah pendek atau sudah kurang ya, nanti bisa disambung menggunakan elbow seperti ini. Cuman untuk soket ini sendiri hanya tersedia untuk pipa 20 mm seperti ini teman-teman. Untuk pipa kuning jarang beredar di pasaran ya. Selanjutnya ini ada namanya TEDOS. TEDOS ini sebagai tempat percabangan ya, percabangan pipa, atau juga bisa dijadikan tempat penyambungan kabel di dalamnya. Ini bisa dibuka, jadi teman-teman bisa menyambung kabel di dalam TEDOS ini. Nah, yang seperti ini namanya TEDOS. Oke, teman-teman bisa lihat. Ini adalah TEDOS ya teman-teman. Dan yang satu lagi, ini namanya crossDOS. Yang TEDOS ini persimpangannya cuma 3, 1, 2, 3. Ini crossDOS dia 4 ya teman-teman. Nah, dia ada 4 percabangan. Secara fungsi dia sama dengan TEDOS, hanya saja dia ada tambahan satu lagi persimpangannya di sini. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya saklar ya teman-teman. Ini adalah saklar, fungsinya untuk menghidup dan mematikan lampu, atau meng-on dan meng-off-kan lampu yang ada di rumah teman-teman. Ini dia teman-teman. Untuk stop kontak, ini
tempat sumber colokan listrik seperti ini. Selanjutnya ini adalah box saklar atau stop kontak, atau tempat kita memasang saklar atau stop kontak. Sebagai contohnya di sini saya ambil sebuah stop kontak. Nah, nanti posisinya akan seperti ini teman-teman. Bagian baut ini akan dipasang di sininya. Nah, untuk box saklar atau stop kontak ini dia terbagi dua jenis teman-teman. Ini yang sebelah kiri, yang ini jenis in B atau in bow, dipasang di dalam tembok. Nah, yang ini jenis OB atau out bow, dipasang di luar tembok. Nah, jadinya kalau seandainya dipasang di luar tembok, kita aplikasikan di sini, dia akan terpasang di luar teman-teman, enggak masuk ke dalam tembok. Nah, gini aja ya. Oke. Nah, jadi yang biasa teman-teman lihat dengan bentuk seperti ini di luar tembok, ini namanya box saklar atau stop kontak jenis OB atau outbow di luar tembok ya. Oke, untuk selanjutnya ada yang namanya klem ya teman-teman. Nah, ini adalah klem, fungsinya untuk mengklem atau mengokohkan pipa di benda tempat pipa itu diposisikan. Misalnya teman-teman memasang pipa pada kayu atau pada tembok. Nah, pengaplikasiannya seperti ini. Nah, ini adalah pipa, nanti dia akan dipasang seperti ini. Dan satu lagi seperti ini. Nah, kira-kira pemasangannya nanti akan seperti ini. Lalu bagian sininya dipaku teman-teman. Ini dipakukan ke kayu atau ke tembok. Nah, untuk klem ini sendiri, klem pipa ini dia terbagi dua jenis teman-teman. Ini klem yang menggunakan paku ya. Nah, dan ada juga klem ini yang menggunakan skrup teman-teman. Nah, ini jenis klemnya seperti ini, klem letter U seperti ini. Nah, ya pemasangannya seperti ini teman-teman. Ketika sudah dipasang seperti ini, dia menggunakan visor. Nah, yang visor yang ini ya, ini namanya visor. Jadi visor ini nanti akan dibor ke dalam tembok lalu dipasang. Setelah visornya ini dipasang, nah kira-kira nanti pengaplikasiannya seperti ini. Ini sudah kita pasang di tembok, lalu ini pipa. Oke, nah seperti ini teman-teman. Bautnya ini kita pasang dari sebelah sini. Nah, dan yang satu lagi sama, untuk klem seperti ini dia skrupnya dua, kiri dan kanan seperti ini. Oke teman-teman, video kita pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.